Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik dari mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Studi Ilmu Ekonomi Modern Kartosuro, dan mahasiswa dari Politeknik Pratama, saya ucapkan selamat datang. Baik dari jurusan S1 Teknik Informatika, D4 Komputer Akuntansi, dan D4 Manajemen Informatika, saya ucapkan selamat datang. Baik, saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Baik dari mahasiswa S1 Teknik Informatika, D4 Komputer Akuntansi, dan D4 Manajemen Informatika, saya ucapkan selamat datang. Sebelum saya mulai, terlebih dahulu ya, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Semoga pada malam hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan. Oke. Saya mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kali ini kita pertemuan yang ke-11 ya, di mana pertemuan ke-11 ini kita mengupas mengenai kartu plastik dan asuransi. Nah, minggu lalu kita telah mengenal ini ya, adanya ini ya, dana pensiun, pegadaian, leasing, dan modal ventura, ajak piutang. Nah, pada kali ini kita pertemuan ke-11, kita mengenal adanya kartu plastik dan asuransi. Bagaimana? Suara bisa diterima ya, atau belum? Supaya saya bisa melanjutkan. Halo? Suara bisa diterima? Bagaimana suara bisa diterima? Oke ya, insya Allah bisa ya. Nah, pada kali ini sudah ada yang hadir. Alhamdulillah sudah ada Pak Mas Miksan ya, Mas Miksan Kurniawan. Terus kemudian ada Fanatun Naswa, ada juga ini ya, Fanatun Naswa, ada juga Yuliana Utami. Bagaimana suara bisa diterima? Nah, kali ini kita mengenai ini ya,
eh, bab 9 mengenai asuransi, pelatu plastik dan asuransi. Nah, mungkin sudah tidak asing dengar kata tersebut. Alhamdulillah sudah ada lagi yang hadir, ada Ristekom Kendal ya. Alhamdulillah, ini mohon maaf ini lelet ya karena mohon maaf ini Kak Eno lelet ya. Nah, pada kali ini sesuai dengan temanya mengenai ini ya, kartu plastik dan asuransi ya. Mungkin sudah tidak asing dengar kartu plastik dan asuransi itu apa ya. Nah, ini saya mulai pada kali ini. Nah, mohon maaf ini agak lelet ini. Nah, kartu plastik dan asuransi sudah jelas ya ini. Ini sebentar, ini kok link agak lama ya, lemot ya. Oke, mengenai ini ya, kartu plastik mungkin sudah tidak asing dengar kartu plastik yang seperti kalian punya, ada ATM ya, bisa tarik di tunai, di kantor bank bersangkutan atau di mana aja yang berlogo ATM atau di tempat belanja ya. Nah, pada kali ini kita membahas mengenai itu ya, kartu plastik dan asuransi. Nah, kemudian kalau asuransi ke minggu lalu kita sudah bahas juga mengenai asuransi. Nah, sudah saya singgung. Nah, kita membahas kartu plastik dulu. Nah, kartu plastik ini sudah saya artikan ya, di mana kartu plastik ini dikenal dengan nama kartu kredit, mampu menggantikan fungsi uang sebagai alat. Alat apa? Alat di sini maksudnya alat pembayaran. Nah, kartu plastik ini juga mempunyai pengertian ya, yaitu suatu alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan. Nah, kartu plastik atau dikenal dengan kredit card ya. Kartu plastik ini juga ini ya diterbitkan oleh bank atau perusahaan tertentu. Nah, yang mana dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi baik jasa dan menjamin ya, atau menjamin cek yang dikeluarkan dapat pula digunakan untuk penarikan uang tunai. Nah, kartu plastik atau dikenal dengan plastik card itu penggunaan istilahnya tersebut menimbulkan ini ya kerancuan ya, yaitu antara jenis kartu yang tidak selalu berkaitan dengan fungsi kredit ya. Kartu ini istilah ini digunakan, makanya dikatakan kartu plastik ya, jadi tidak harus beristilahnya kredit. Nah, kartu plastik ini dikeluarkan oleh baik bank dan lembaga non perbankan yang digunakan untuk nasabah untuk pembayarannya. Nah, oke, sebelum saya lanjutkan sedikit mengenai kartu plastik ini ya. Kartu plastik ini pada awalnya tahun 1900 ya, itu pada pengisian bahan bakar di SPBU dan di departemen store di ini ya Amerika Serikat. Nah, tujuannya apa di dalam kartu plastik ini, kok ada kartu plastik? Nah, dibuatnya kartu plastik ini agar konsumen ini merasa lebih loyalitas, adanya manajemen mengurus data-data konsumen lebih mudah. Oke, saya sambung lagi.
Nah, ini perkembangannya kartu plastik ini di Amerika Serikat ini pada tahun 1950, kemudian penerbit pertama kali yaitu kartu kredit ini di Dinner Club ya. Dinner Club pada tahun 1950. Nah, kemudian di Amerika Express ini company ini pada tahun 1958. Nah, bank pertama kali menerbitkan kartu kredit ini yaitu The First National Bank Long Island 1951 ya. Nah, oke, saya lanjutkan lagi mengenai kartu plastik. Nah, kemudian perkembangannya ini sesuai dengan ini pada tahun 1964 di beberapa hotel ya dan jajaran Sheraton Internasional yaitu grup kemudian menerima ini pembayaran Dinner dan Amex. Kemudian menerbit pula kartu di Indonesia ya, Dinner Jaya ini Internasional dan Amex ini pada tahun 1983. Nah, kalian belum lahir ya. Ini adanya kredit Visa yang dikenal oleh Bank Duta. Nah, seperti kita ketahui tadi namanya kartu plastik ya, berarti artinya yaitu kartu plastik ini merupakan suatu alat yang diterbitkan oleh lembaga siapa? Lembaga keuangan yang digunakan berbagai macam ini ya transaksi. Nah, kemudian ada beberapa pihak dari dari transaksi kartu kredit ini. Ya, ada penerbit atau dikenal dengan user atau dengan pemegang atau dengan card header. Oke, saya lihat dulu bagaimana ini ya kegiatan kita belajar mengajar kita bisa diterima. Kemudian saya lanjutkan lagi mengenai pihak-pihak yang menerbitkan yaitu adanya pemegang, kemudian yang menerbit tadi disebut user atau perusahaan kartu kredit, kemudian pemegang kartu kredit itu disebut cash holder ya, kemudian ada pedagang atau dikenal dengan merchant. Nah, kemudian selanjutnya kita mengenal adanya ini ya agent itu adalah banknya ya, dari bank yang bersangkutan ya. Kemudian dari pihak-pihak yang ini ya, pihak-pihak transaksi di dalam kartu kredit ini ya. Kemudian kita lanjutkan lagi mengenai ini di dalam ini sudah kita kenal dengan pihak. Kita lanjutkan lagi mengenai jenis dari kartu kredit ini ada 4 ya. Ada kartu kredit atau kartu atau kartu kredit itu sendiri. Nah, kemudian juga ada cengket, ada debit card, ada cash card ya. Nah, ada 4 jenisnya di dalam kartu kredit ini. Nah, kemudian kita kupas satu persatu. Apa sih yang dimaksud dengan credit card? Credit card itu dimana suatu kartu digunakan untuk alat pembayaran transaksi, jual beli, barang atau jasa, dimana pelunasan tersebut pembayaran dapat dilakukan sekaligus dengan cara mencicil sejumlah ini ya, nilai minimum ditetapkan oleh pihak penerbit ataupun user ya terhadap saldo yang dikenakan bunga. Misalkan 1 juta dikenakan bunga 2%, jadi 1.020.000 misalkan. Anda mengangsurnya sedikit-sedikit misalkan 70.000 atau 60.000. Nah, seperti itu tiap bulannya. Nah, kemudian yang kedua mengenai kredit card ini, di mana pembayaran ini dilakukan paling lambat ini ya pada tanggal jatuh tempo setiap bulan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan. Keterlambatan dikenakan denda atau late charge ya. Kemudian kembali lagi mengenai kredit card. Kredit card ini di mana kredit ini digunakan menarik uang tunai melalui automatic machine atau dikenal dengan ATM atau melalui teller pada bank ya, bank tersebut. Kemudian yang kedua kita kenal dengan debit card.
Debit card di sini di mana kartu ini prinsipnya merupakan alat melakukan penarikan tunai baik bank maupun counter bank ya, maupun melalui ATM. Kemudian pembayarannya transaksi menggunakan debit card yang sama dengan pembayaran tunai ya. Jadi karena sama dengan langsung ini ya, langsung akan mengurangi mendebit saldo simpanan. Simpanan apa? Simpanan di mana pemegang kartu yang bersangkutan akan mengkredit rekening dan menjual merchantnya. Oke, saya lanjutkan tadi mengenai merchant. Merchant itu rekening menjual ya. Kalau pemilik kartu itu disebut card holder ya. Oke, saya lanjutkan lagi mengenai ini ya. Cengkat tadi sudah ya, kartu sebagai transaksi jual beli di mana nasabah harus membayar kembali tagihannya secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya tanpa biaya tambahan. Kebalikannya dengan cash card. Cash card ini kartu digunakan untuk penarikan uang tunai baik di counter maupun pada ATM ya yang tersebar di seluruh wilayah. Nah, kemudian tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa ya di sini. Nah, biasanya di sini ini bank menentukan limit uang tunai dapat ditarik atau ditransfer melalui ATM atau electronic funds transfer ya. Kemudian kalau kalian mengenal adanya ini ya, cengkred card. Nah, ini maksudnya di sini ada cengkred card ini kartu yang prinsipnya sebagai jaminan ya, jaminan penarikan cek pemegang kartu. Di samping itu pula digunakan untuk menarik uang tunai melalui ATM. Nah, ini hanya populer di Eropa ya, Eropa terutama di Inggris. Oke, saya lanjutkan mengenai materi kita ya. Jadi di sini perbedaannya antara kredit card, debit card, cengkat. Perbedaannya apa? Kalau perbedaannya dari ketiga ini ya, kredit card ini ada limitnya. Jadi limit kredit sesuai dengan jenis kartu. Sedangkan kalau debit card itu harus punya rekening. Kalau cengkat tidak ada ketentuan limit. Nah, kemudian kalau minimum pembayaran saat jatuh tempo ya kalau kredit card itu. Sedangkan kalau debit card itu saldo cukup menutupi transaksi. Kalau cengkat di mana pembayaran lunas sebelum tagihan ini ya, tagihan berikut. Nah, kemudian kredit card dikenakan bunga. Bunga ini maksudnya sesuai dengan perjanjian. Kalau debit card langsung mendebit pada saldo rekening. Denda bagi keterlambatan. Nah, kalau di debit enggak ada ya, otomatis kalau di ceng itu didenda keterlambatannya. Oke, saya lanjutkan mengenai ini ya, bagi pemegang kartu ini kan otomatis ya lebih praktis, kemudian dalam pengambilan uang tunai, gengsinya dan prestisnya juga naik. Jadi tidak usah bondotan ya, tidak usah membawa tas besar, cukup satu dompet kecil, tapi sudah bisa memasukkan uang banyak. Nah, kemudian di sini kalau bagi merchant ini di sini ini ya praktis dan aman dan omset penjualan meningkat. Yang ketiga meningkatkan pelayanan. Kemudian di sini kita ada ini ya bagi penarik bank, bank di sini maksudnya penerbit kartu kredit. Ini yang pertama ini yaitu alat atau instrumen pemasaran. Kemudian yang kedua meningkatkan pendapatan. Kemudian yang ketiga meningkatkan pelayanan ya. Nah, kemudian kerugian dan penggunaan kartu kredit ini yang pertama bagi bank, yang kedua bagi nasabah pemegang kartu kredit. Nah, ini tadi ya sudah saya jelaskan ya, antara yang keempat tadi jenis kartu itu dari segi cengkat, kredit card, debit card dan cash card. Kalau yang berbeda
cek graduate card itu adalah ini ya, prinsipnya ini jaminan ya, tapi ya termasuk juga tapi tidak sama ya. Nah, kemudian kalau jenis berdasarkan wilayah kartu kredit ini bisa lokal, bisa untuk satu Indonesia atau internasional kita ke luar negeri. Nah, terus kemudian di sini sistem kartu itu bisa permohonan penerbit, bisa juga pelayanan dan penagihan kartu kredit ya. Nah, kemudian selanjutnya kita ada, sebelum saya masuk ke asuransi, ada beberapa pihak yang terkait di dalam kartu kredit ya. Ada 4 pihak, mungkin sudah tidak asing yang terkait di dalam kartu kredit. Misalkan adanya ini ya, adanya user itu adalah penerbit, di mana lembaga yang menerbitkan kartu kredit ya. Jadi kartu kredit tersebut diterbitkan oleh siapa? Oleh lembaga. Nah, yaitu usernya itu. Nah, lembaga penerbit ini berupa keuangan dan bukan bank. Nah, secara khusus di sini ya, Cakru bergerak di bidang kredit atau lembaga keuangan. Nah, atau bank lain, bank atau perusahaan non keuangan. Ada juga Issuer di sini adalah pengelola, di mana pihak mewakili kepentingan penerbit untuk menyalurkan kartu kredit. Nah, di sini melakukan penagihan ya, penagihan pada pemegang kartu, melakukan pembayaran kepada pihak merchant. Kemudian ada card holder ini di mana pemegang kartu ya adalah menggunakan kartu kredit dalam kegiatan pembayarannya. Kemudian ada merchant tadi adalah penjual, di mana pihak atau penjual barang atau jasa yang dibeli dari card holder kemudian menggunakan kartu kredit. Nah, sebelumnya menggunakan merchant. Nah, di sini menerima pembayaran kartu kredit tertentu tersebut dahulu menggunakan perjanjian dengan ini ya, perjanjiannya dengan insur dan issuer. Oke, saya lanjutkan mengenai materi kita. Mohon maaf ya, ada hujan jadi agak lelet ya. Kemudian ada akuntansi kartu kredit ini di mana kartu kredit di sini meliputi pencatatan apa saja, misalkan pencatatan rekening, ada juga ini ya, pencatatan rekening, ada juga penerimaan pendapatan komisi, fee. Nah, kemudian yang ketiga adanya realisasi penagihan oleh merchant. Nah, ini akibat penggunaan kartu kredit. Kemudian yang keempat, di dalam ini ya, akuntansi kartu kredit ini kita kenal adanya ini pelunasan pokok dan bunga. Yang kelima adanya penambahan kartu kredit ya, jadi limitnya ya, jadi penambahan limit kartu kredit ya. Seharusnya limitnya misalkan Desember 2022 ya, diperpanjang menjadi Januari 2023 misalkan seperti itu. Nah, pihak-pihak yang terkait di dalam kartu kredit tadi sudah ya, ada 4, ada insurer, ada ini ya pengelola, ada card holder atau pemegang kartu kredit, ada merchant. Nah, di sini pada dasarnya di sini kartu kredit ini dilihat dari alat pembayaran dan fasilitas utang. Nah, karena itu di sini ada keuntungan dan kerugian. Keuntungannya apa? Keuntungan di sini bisa dibayar di belakang ya, misalkan maksimalnya 45 hari. Bisa juga dijadikan saat butuh uang mendadak, misalnya masuk ke rumah sakit pada malam hari. Alat pembayaran yang nggak perlu bawa uang tunai dalam jumlah besar. Bisa juga untuk mengkonsolidasikan seluruh tagihan, misalkan listrik, TV ya, internet misalkan seperti itu ya, wifi ya, jadi internet wifi atau pulsa. Nah, jadi sebagai cukup ingat tanggalnya saja pada tagihan kredit. Kemudian yang kerugiannya di sini bunganya sangat besar ya. Kalau nggak
ini kalau nggak bayar. Jadi misalkan seharusnya jatuh temponya Desember, Anda tidak bayar tanggal 8 Desember, bunganya sangat besar, maka bunga tersebut dihitung berdasarkan besarnya tagihan. Misalnya kita ada tagihan 5 juta, kita bayarnya 4,9 juta ya, jadi sisanya 100.000, maka bunga dikenakan berdasarkan ini ya, besarnya ini ya, pembelanjaan 5 juta tersebut, bukannya ini ya 100.000. Nah, jadi dijelasnya di sini bahwa bisa jadi bumerang karena adanya tidak tahu ya, tidak sadar kalau terlilit hutang, sedikit-sedikit lama-lama banyak hutangnya ya. Jadi dihitung dari berbunga lagi, semakin lama maka semakin besar juga bunganya. Kemudian kalau kalian kenal dengan real time statement. Real time statement itu apa? Nah, di mana pada tahun 2000-an Bank Indonesia ini memperkenalkan kepada stakeholder perbankan, yaitu ini ya, disebut real time statement itu atau RTGS ya, atau BIRTGS. Nah, ini adalah sebuah proses yang menyelesaikan apa? Akhir transaksi atau statement. Nah, pembayaran ini dikeluarkan per transaksi ya, bersifat real ya. Jadi bersifat real dan dapat debit ya, dikreditkan berkali-kali seperti halnya sesuai dengan pembayaran. Kemudian ada clearing elektronik. Clearing elektronik itu apa? Nah, pada tahun 2007 di mana Bank Indonesia memperluas implementasi ya, adanya clearing nasional. Nah, kemudian Bank Indonesia di sini di wilayah ini ya, 18 wilayah ini clearing dan non bank di Indonesia ini hingga pada akhir triwulan ya, nomor 2 tahun 2007 mengimplementasikan SKBNI ya, yaitu berjumlah 65 wilayah. Nah, terdiri dari 37 dan juga 28 wilayah non KBI. Oke, saya lanjutkan mengenai asuransi. Nah, asuransi mungkin sudah tidak asing, di mana asuransi ini ini ya disebut juga pertanggungan atau perjanjian antara kedua belah pihak, di mana berkewajiban membayar iuran ataupun juga kontribusi premi. Nah, kemudian juga pihak yang memiliki kewajiban memberikan jaminan. Nah, jadi di sini seluruh yang membayar iuran atau kontribusi premi apabila terjadi ini ya, sesuatu pihak yang pertama dan atau barang yang miliknya, kemudian setiap perjanjian atau yang sudah dibuat. Nah, itu adalah ini ya, mengenai asuransi ya. Nah, perusahaan asuransi ini juga mempunyai keuntungan ya, menghimpun dana, misalkan dana mengendap, tidak ada kecelakaan, tidak ada kebakaran, misalkan ini ya, asuransi harta misalkan, asuransi jiwa misalkan, seperti itu ya. Kalau dana mengendap tersebut ini ya mengumpulkan premi untuk memberikan perlindungan di sini anggota masyarakat, pemakai jasa asuransi, dan terhadap timbulnya kerugian ya. Kemudian ada hidup atau meninggalnya seseorang, kemudian dalam peristiwa yang tidak pasti ya. Namanya asuransi tidak pasti ya, tapi doanya bagus, semoga sehat, karena kalau doanya sehat semuanya, otomatis kan uang asuransi kan banyak ya di kantor atau lembaganya. Kemudian di dalam asuransi tersebut ada undang-undangnya ya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992. Nah, ini ada beberapa definisi sesuai dengan KUH Dagang. Nah, ada juga definisi secara umum. Nah, kalau secara umum ini di mana ekonomi mengurangi resiko objek ya, dan cukup besar jumlahnya. Nah, ini secara menyeluruh diramalkan pada batas-batas ya. Jadi di sini asuransi ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992. Ini di mana pengasuransian ataupun perjanjian. Nah,
Ini ada antara dua belah pihak ataupun lebih ya. Nah, kemudian kita ada undang-undangnya. Undang-undangnya di sini yaitu Undang-Undang Hukum Dagang. Asuransi ini adalah penanggung pengikat diri ya. Kemudian juga ini tertanggung menerima premi untuk mengembalikannya atau KUHD. Jadi di mana di sini KUHD itu sesuai dengan ini ya, pasal ini ya, pasal 246 KUHD itu babnya bab 9, di mana asuransi pertanggungjawaban sesuai dengan perjanjian, di mana seorang penanggung memiliki diri ya kepada seseorang ya untuk bertanggung jawab memberikan pergantian. Kemudian juga ini ya, kerusakan atau kehilangan di sini juga diharapkan apa? Harapkan untuk yang mungkin akan dideritanya dan juga suatu peristiwa yang ini ya tak tertentu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini undang-undangnya ini ya, ada beberapa undang-undang seperti 246 Bracken Clause, 256 KUH pertanggungan harus tertulis. Kemudian yang keempat ada endorsement. Nah, endorsement bila ini ya, bila kartu kredit take over ya dengan bank lain. Kemudian hindari over atau yang value asuransi. Nah, kemudian ada pricing slip dan cover ya, cover note. Kemudian ada polis asuransi juga. Nah, ini ada beberapa ini ya yang diasuransikan seperti adanya harta, kemudian juga seseorang tanggung tergugat. Nah, kemudian di sini saya lanjutkan mengenai asuransi. Nah, ini ada beberapa jenis asuransi pengangkutan barang atau air cargo transportation. Kemudian yang ketiga ada ini ya, asuransi penerbangan. Maaf, yang jenisnya ada asuransi penerbangan juga, yang disebut dengan aircraft health insurance atau basic liability insurance atau slip interest insurance. Kemudian di sini kalau dilihat dari jenisnya sudah, kemudian kita beberapa ini asuransi. Nah, ini ada asuransi non premi ya, non premi ini ada beberapa. Nah, asuransi kebakaran, bisnis interruption atau insurance, asuransi gangguan usaha, asuransi kendaraan, kontrol all risk, kemudian juga merchant breakdown. Nah, kemudian ada juga ini ya, prinsip dari single asuransi, di mana penutupan di sini objek ya asuransi yang dilakukan penanggung ya, perusahaan asuransi. Kemudian juga prinsip koasuransi ya, di mana penutupan alat ya, alat suatu asuransi yang dilakukan untuk lebih dari satu penanggung ya, perusahaan asuransi yang waktu bersamaan dan waktu ada perbedaan. Nah, ini ada unsur dari polis ya, ada perjanjian, ada resiko, kemudian ada penutupan pihak ketiga, kemudian ada klausal, kemudian ada juga iya kondisi umum polis bersangkutan. Nah, ini ada dasar hakimnya ya. Nah, dasar hakim. Nah, ini sesuai dengan undang-undang asuransi tadi nomor 2 tahun 1992 ya. Nah, ini ada yang termasuk diasuransikan apa? Termasuk perjanjian untung-untungan, menghindari risiko. Kemudian yang keenam, perlindungan kepada tertanggung ya. Nah, oke, sebelum saya tutup, saya ingatkan lagi ya, di mana jenis asuransi itu pada dasarnya itu dua ya, yaitu resiko murni dan resiko spekulatif. Kalau resiko murni itu dimana ketidakpastian ya, misalkan peluang merugi dan juga bukan dari peluang keturunannya atau keuntungannya. Kemudian yang kedua jenis asuransi spekulatif, dimana ini ya resiko dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang dan
mengalami keuangan ya. Nah, kemudian kalau resiko individu di sini maksudnya ini ya, resiko di dalam individu ini mempunyai 3 macam, yaitu resiko pribadi, resiko harta, resiko tanggung gugat. Kalau resiko pribadi ini maksudnya kemampuan seseorang untuk memperoleh keuntungan ya, keuntungan akibat suatu hal ataupun sakit. Kalau resiko harta itu misalkan ini, resiko harta di sini maksudnya resiko kehilangan harta apabila dicuri ataupun hilang ya. Kemudian selanjutnya resiko rusak menyebabkan kerugian misalkan. Kemudian ada juga keuntungan. Keuntungan di sini maksudnya bagi perusahaan asuransi ya. Nah, keuntungan ini ada bagi asuransi dan juga bagi nasabah. Kalau bagi perusahaan asuransi, keuntungannya adalah ini, keuntungannya diberikan premi yang diberikan nasabah, keuntungannya hasil penyertaan modal. Kemudian yang keempat ini ya, yang ketiga ini adanya keuntungan dari bunga-bunga yang diinvestasikan surat-surat berharga. Kemudian yang kedua, keuntungan bagi nasabah memberikan rasa aman, kemudian juga merupakan simpanan. Simpanan apa? Simpanan jadi memberikan rasa aman, kemudian merupakan suatu simpanan yang diperoleh saat jatuh tempo, kemudian ditarik kembali ya. Kemudian yang tiga yaitu terhindar resiko kerugian ya ataupun kehilangan. Yang keempat yaitu memperoleh penghasilan di masa yang akan datang. Kemudian asuransi itu dipandang menjadi 3, yaitu dari sudut pandang ekonomi, kemudian ada politik, kemudian ada sosial ya. Nah, ekonomi di sini adalah mengelola suatu risiko ataupun kerugian di mana diakibatkan musibah ya, dapat diakibatkan untuk memperoleh ganti rugi asuransi. Kalau sosial itu semacam gotong royong ya. Jadi kayak BPJS itu ya. Jadi kalau tidak sakit berarti membantu yang sakit. Nah, kalau Anda sakit berarti dibantu orang lain dengan misalkan seperti itu. Kemudian kalau ini hukum ini adalah perjanjian di mana tercermin di mana tercermin di dalam polis berbagai macam produk asuransi, dan juga masing-masing pihak tertanggung dan penanggung terikat pada suatu ketentuan persyaratan kondisi yang tercantum di dalam polis. Kemudian ada juga daftar-daftar asuransi ya. Saya contohkan misalkan daftar asuransi, ada asuransi Prudensial, BNI Lab, ada juga asuransi Jasindo, asuransi Sinarmas, asuransi Jiwasraya, asuransi Raksa, asuransi Cigna, asuransi Bintang ya, asuransi AIA, asuransi ini juga ya General, dan Takafaul ya. Takafaul itu di mana asuransi pada perusahaan asuransi yang salah satu perusahaan asuransi jiwa yang mengedepan konsep syariah ya. Nah, ada juga asuransi Abda ya. Nah, dari asuransi binaan di ini ya, asuransi bina arta ya. Kemudian asuransi Aksa Mandiri ya, asuransi ACA itu dari Bank BCA, asuransi Allianz, asuransi Manulab dan sebagainya. Oke ya, saya rasa itu kalian juga sudah bisa pinter ya nyebutin, nanti di lapangan banyak sekali. Saya pribadi kalau ada kekurangan mohon maaf, dan terima kasih kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.